Oke, welcome back to another daily coding video, guys. Kali ini kita bakal bahas video ringan dulu. Sebenarnya mau bikin video tentang upgrade Laravel 9 ke Laravel 10 gitu ya. Tapi lah, kok di Composer install repo saya yang saya andalkan untuk bikin starter code ini error. Berarti ada yang salah nih kemarin saya garapnya. Nah, coba teman-teman lihat kalau kita lakukan something like this, Composer install gitu ya. Kemudian ketika dalam proses Composer installnya ada errornya kayak gini. Doesn't comply PSR 4 auto loading standar gitu ya. Nah, ternyata apa? Nah, kita coba tanya Stack Overflow. Nah, jadi tempat tanya banyak sekarang ya, nggak mesti ChatGPT. Kita tetap bisa main kayak klasik di Stack Overflow. Nah, ternyata apa katanya nih? PSR 4 standar requires your file and directory to be cache sensitive ya. Then and the corresponding class and namespace to be in Pascal case. Nah, ini yang mungkin kalau yang develop di Windows mungkin hati-hati karena case sensitifnya itu penting. Dan contoh ya, for app controller base controller class, the class file should be located in app controller base controller.php. Jadi notice the uppercase C katanya gitu ya. Nah, di sini di second errornya adalah for any namespace at the top level of namespace must be a directory with the same name. Nah, you have app routing dispatcher, bla bla bla. Nah, ini dia bilang rename direktorinya dengan app routing gitu ya. Nah, kalau di punya saya nih kasusnya adalah contoh app http controllers role and permission export controller located in. Nah, ini http controller role. Nah, ya. Terus export role controller. Nah, ini kan berbeda nih. Ini di sini dia role, di sini role and permission nih namespace-nya. Nah, ini yang kayaknya dia bikin error. Sepertinya seperti itu. Nah, ini ada permission, saya kasih namanya role and permission. Coba kita cek ya. Ini ada role, folder role. Dan yang jadi masalah adalah di sini namespace-nya. Namespace-nya adalah role and permission. Ini harusnya sendiri-sendiri kayaknya ya. Nah, ini misalkan role gini. Dan kita coba. Ya, apakah berkurang ya? Tadi ini filenya adalah export role controller nih, export role controller. Dia bilang namespace-nya itu di sini, kita bilang ya namespace-nya itu di sini tapi adanya di sini, itu nggak comply. Nah, sekarang kita coba Composer install lagi, berkurang nggak? Nah, nih coba ya teman-teman lihat ya. Ini sekarang role controller, yang tadi itu adalah export role controller. Berarti problemnya itu tadi ya. Jadi namespace yang saya taruh di atas ini salah. Nah, nggak tahu nih gimana ceritanya, tapi ya udah kita ikutin aja. Jadi di sini namespace-nya ngikutin role ya. Nah, ini juga. Terus import role controller, oke, boleh. Ini masihnya jadi role. Jadi kepisah, role sendiri, role controller juga, ini juga role kayak gini ya. Harusnya sih seperti itu. Nah, kalau ini kita cek, tada, sudah berkurang ya, sudah berkurang nih. Nah, ini kalau teman-teman lagi Composer install terus ketemu ini, jangan lanjut dulu ya. Ini di fixing dulu. Import permission controller juga, oke. Ini permission. Nah, ingat ya, jadi namespace-nya itu app, http, controllers, permission. Jadi disamakan dengan nama foldernya. Ya, ini juga nih, yang ini. Nggak tahu ya, siapa yang ngoding ya? Saya sendiri harusnya. Git length-nya juga U sih, nggak ada yang lain. Ini juga 11 bulan yang lalu saya ngoding ya. Ya, biasa. Tapi starter code ini sudah terbukti ampuh guys. Jadi sudah dipakai di skripsi, sudah dipakai di pengabdian, harapan lain-lain juga sudah jalan. Nggak tahu anak-anak itu kena ini apa enggak. Oh, diam-diam aja. Mungkin udah mereka fixing sendiri sih. Oke, ini apa? Ini Sonarlinnya yang protes. Oke, biarin aja. Saya pakai Sonarlin ya buat ngecek linter codingan, tapi Sonarlinnya raw nya minta ampun.
So, kita coba lagi. Oke, nah, jadi yang kuning-kuning sudah solve. Nah, sekarang ada lagi nih. Beda lagi nih, harusnya beda video. Apa ini? Unexpected value exception invalid root action. Oke. Web permission.php. Oke, sebentar. Aha. Oh, wait. Kok webnya cuma gini doang ya? Cek. Permission.php. Oh, di dalam sini. Sekarang pindah. Oke, wait. Oh, Ilzam yang pindah. Oke. Saya nggak ingat pindah ini. Jadi ini code sudah bisa dikontribut ya, guys. Ini Ilzam yang kontrib ke sini. Kita cek. Ya, buat tahu kok bisa saya tahu yang minta Ilzam itu karena saya pakai GitLens, guys. Jadi teman-teman bisa pakai GitLens sama error lens buat ngecek kayak gini. Sama saya pakai lagi satu lagi namanya Sonarlin ya. Tapi Sonarlinnya rewel masih, nggak apa-apa. Itu buat nge-clean up codingan aja. Dan ini apa ini errornya? Was not found. Role and permission was not found. Oke. Ya karena tadi role and permission itu sorry. Sebentar. Karena controller ini export permission controller ini tidak ditemukan. Oke, export. Oh ya, ini karena tadi kan saya ganti namespace nih ya. Ini ganti permission, ini jadi permission, dan ini juga harus jadinya permission. Oke. Ini biar bagus diginiin. Oke, personal preference yang tadi, guys. Oke, kita lihat. Export role controller di role sekarang di role.php. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini juga perlu dirapiin. Ini ya. Nah, nih. Assign permission controller. Oke, sebentar. Ini namespace-nya permission. Nah, ini permission. Yang ini user to role ini di role. Dan ini role. Ini role. Ini role. Oke. Kita coba. Yay. Terus ya, itulah salah satu error-error nggak jelas di Laravel yang membuat teman-teman biasanya mundur teratur dari belajar Laravel. So yes, okay, no problem. Contoh mengerjakan ya. Jadi contoh pengerjaan yang error nggak jelas tadi ini di atas. Sebenarnya bukan nggak jelas sih. Jelas-jelas aja errornya sudah speak up loudly gitu ya, untuk ngasih tahu kita ini nggak komplek PSR 4, terus yang bawah ini nggak benar gitu ya. Nah, ini kita tinggal nge-follow up aja. Oke, guys, itu dulu singkat daily coding videos. Mudah-mudahan bermanfaat. Pastinya akan teman-teman alami suatu saat, dan mudah-mudahan ini membantu untuk mengerjakan proyekan, buat ngerjain skripsi dan lain-lain. Oke, by the way, kalau mau support saya juga teman-teman bisa pasang di Saweria. Nih QR code-nya. Bisa support di Big Thanks, bisa juga support saya dengan membeli course saya di Udemy dan sekarang masih di Udemy. Oh ya, nanti abis gini saya mau sebar kupon, teman-teman bisa cek di tab community kupon code untuk 2 course saya tentang Laravel REST API dan starter code di Udemy dapat harga $9,9. Oke, thank you, sampai jumpa di next daily coding videos.